Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ini pakaian ganti kamu, makan malam sudah saya hangatkan lagi. Mas Adi bawa alkohol. Saya buatkan air jahe dulu supaya perutnya lebih enakan. Kalau masih ada yang diperlukan langsung panggil saja, saya di dapur sama Mbok Nimas mau buatkan air jahe. Entah apa artinya sebuah pernikahan, Arumi dan Adinata hanya bercengkerama saat ada hal yang seperlunya disampaikan. Selebihnya tidak ada lagi, mereka bahkan tidak pandai mengolah sebuah obrolan ringan. Pernikahan yang terjalin hampir menginjak usia 2 tahun tetap terasa hambar. Tidak ada cinta yang menyatukan mereka, bahkan sedikit peduli pun tidak pernah Adinata berikan kepada Arumi. Perasaan sayang yang tumbuh hanya dirasakan oleh Arumi seorang diri, diam-diam dia semakin peduli kepada Adinata bermula dari perasaan bersalah dan iba usai mengetahui bagaimana perjuangan Adinata saat kehilangan kedua orang tua, dan juga salah seorang adik perempuan yang menyusul setelah beberapa tahun kemudian. Arumi diliputi perasaan bersalah setiap kali Adinata menyinggung bagaimana sang ayah yang tega sekali mengkhianati sahabat sendiri. Kebangrutan orang tua Adinata disebabkan oleh orang tua Arumi, dia sadar betul dengan kesalahan orang tuanya. Arumi tidak berani menyanggah apalagi mencoba membela diri. Tujuannya menikah dengan Adinata hanyalah satu, mengubur kenangan pahit masa lalu dan kembali menjalin hubungan keluarga yang hangat seperti dahulu. Menghadapi seorang Adinata bukan perkara mudah, pria berpostur tinggi menjulang serta berperawakan gagah itu sulit sekali diajak berdiskusi dengan tenang. Adinata kerap kali menyibukkan diri dengan pekerjaan, sengaja menghindari Arumi sehingga menciptakan sebuah neraka kecil di kediaman. Semasa sang ayah, Arya Gumilar masih hidup, Arumi kerap kali dicurigai Adinata. Tindakan wanita itu selalu mendapat prasangka buruk, membuat Arumi harus menahan diri dan berhati-hati agar Adinata tidak menuduhnya yang macam-macam. Kini sepeninggalan Arya Gumilar, Adinata tetap saja bersikap acuh, enggan menceraikan Arumi namun enggan pula memberi sedikit saja bentuk perhatian. Wajah kamu merah sekali, kamu demam. Mau saya bawakan saja makan malamnya ke dalam kamar. Adinata menggelengkan kepala, pria itu sedang kepayahan menahan diri karena suatu hal. Usai acara makan bersama untuk merayakan sebuah proyek besar, Adinata beserta beberapa kolega yang menjadi bagian dari timnya memutuskan untuk makan bersama. Mereka berpesta ria, saling bermabuk-mabukan sembari menikmati penghujung minggu. Ada sesuatu yang terjadi kepada Adinata, dan dia tahu kesalahan apa yang kini tengah dia rasa. Pantas saja kolega yang lain menyarankan agar Adinata mengantar Indira, mantan kekasih Adinata, agar pulang bersama. Bawakan saya air dingin yang banyak. Suaranya yang berat memenuhi rungu. Arumi selalu patuh saat Adinata sudah menuturkan sebuah kata. Semuanya terdengar sebagai titah yang mutlak. Pantang untuk ditolak oleh sang wanita. Kepala Adinata menunduk seiring tubuh Arumi yang menghilang dari balik pintu. Pria itu mengumpat serampangan, menyumpahi beberapa nama kolega yang sudah menyampurkan obat perangsang ke dalam minumannya. Adinata menggeram frustasi, tubuhnya merosot di dasar. Tangannya merogoh ponsel dari dalam saku celana. Penampilannya sudah begitu berantakan, keringat mengucur sampai membasahi kemeja yang dia kenakan. Brengsek, umpatnya begitu panggilan teleponnya dijawab oleh seseorang di seberang sana. Hahaha, sorry bro, ide bersama, jawab seseorang dari sambungan telepon. Termasuk Indira, Hardik Adi, masih menggebu-gebu emosi bercampur dengan hasrat yang menyala. Dia sama sekali nggak tahu, hanya kita-kita saja. Jangan salahin Indira lah. Nggak begini mainnya, Bey. Ada batas dalam hal bercandaan kalian. Kalau urusannya sudah begini, saya nggak bisa biarin.
Kalau saya sampai lakuin hal konyol sama Indira gimana? Suara tawa dari sambungan telepon terdengar begitu santai, seperti tidak ada hal besar yang perlu mereka perdebatkan. Yaelah, Di. Saya tahu kamu sama Indira masih belum selesai. Kalian terpaksa putus karena kamu dijodohkan dengan istrimu itu. Yang menjodohkan sudah nggak ada, sekarang kamu bisa bebas lagi berhubungan dengan Indira. Kalau diperhatikan, Indira masih punya rasa sama kamu. Dia bahkan rela pindah ke perusahaan kita demi bisa kerja sama kamu. Kepala Adinata menoleh, Arumi sudah kembali datang membawakan segelas air dingin untuknya. Sorot matanya memicing, memperhatikan siluet tubuh Arumi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Panas di dalam tubuh kian mendidih, semakin menggelagak manakala memperhatikan bagaimana cara Arumi menatapnya dengan lembut. Brengsek, umpat Adinata lalu setelahnya menutup sambungan telepon. Pria itu melempar ponselnya ke sembarang arah, tubuhnya segera bangkit menghampiri Arumi yang masih berdiri tidak jauh dari pintu. Segelas air dingin itu direguk tidak sabaran. Manik mata Adinata melirik bibir Arumi yang selalu saja terbungkam, mengatuk begitu sempurna saat berada di hadapannya. Tatapan Adinata kian keruh, isi kepala mulai penuh dengan siasat brengsek demi menyalurkan sesuatu yang tengah mendesak gairahnya. Brak, Arumi terperanjat, wanita itu menoleh dan mendapati Adinata tengah mengunci pintu. Sepasang matanya mengerjap bingung, mulai panik karena tatapan Adinata terlihat semakin nyalang. Mas, saya harus bantuin Mbok Nimas di dapur. Air jahenya belum matang, tuturnya. Adinata hanya membisu. Pria itu melepas kemeja yang membuatnya semakin kepanasan. Kedua tangannya mendorong tubuh Arumi hingga terjatuh di atas ranjang. Selalu seperti ini, menjadikan Arumi sebagai tempat untuk melampiaskan kegelisahan hasratnya yang tengah berapi-api. Mas, Arumi memekik panik. Adinata pasti akan melecehkannya kembali kali ini. Mas Adi, sadar. Adinata tidak menggubris, pria itu tetap melucuti pakaian yang dia kenakan lantas beringsut menarik keluar pakaian dalam Arumi. Sungguh hina sekali Arumi dibuatnya. Bahkan setiap kali Adinata menyentuh sang wanita, rasanya seperti dianggap semata-mata seperti pelacur. Adinata selalu menyentuh Arumi begitu kasar, selalu terburu-buru tanpa memikirkan kondisi tubuh Arumi yang tegang dan bergetar hebat karena ketakutan. Begitu menjijikan setiap kali Adinata mendesah di tengah kenikmatan menggauli Arumi tanpa persetujuan si Puan. Air mata yang mengalir diiringi isakan yang tertahan tidak sedikit pun membuat hati Adinata luluh. Pria itu tetap meneruskan keinginannya demi mendapatkan kepuasan sepihak. Berulang kali Arumi memohon agar dilepaskan, Adinata seakan tuli. Tidak berniat untuk melepaskan Arumi atau membujuk wanita itu agar lebih tenang dan berhenti menangis. Adinata adalah pria bajingan. Kebencian membutakan mata hatinya begitu dalam kepada sang istri. Mas, sudah. Saya mohon Mas Adi. Isakan Arumi semakin menjadi, derai air matanya mengalir semakin deras. Adinata memperhatikan bagaimana Arumi yang tengah dia hinakan. Adinata memperhatikan air mata yang mengalir deras saat empunya memejamkan kedua mata begitu erat. Adinata tahu betul kalau Arumi enggan melihat bagaimana Adinata mengagahinya seperti bajingan yang tengah kesetanan. Tidak ada sentuhan lembut pemicu afeksi, tidak ada pula kecupan lembut pertanda sebuah perasaan sayang. Yang terasa hanya kekerasan dan kebengisan Adinata. Tanpa ampun pria itu membuat tubuh Arumi kesakitan di bawah kendali dirinya. Lenguhan panjang Adinata terdengar begitu menjijikan. Namun di saat itu juga Arumi dapat bernapas lega karena setelahnya Adinata akan melepaskan dirinya. Arumi menggeser tubuhnya, memunggungi Adinata yang tengah merebahkan diri menikmati sisa-sisa sensasi nikmat dari proses pelepasan. Saya bukan pelacur. Entah sudah berapa kali Arumi mengingatkan Adinata akan hal itu. Terhitung sudah beberapa kali Adinata menggauli Arumi tanpa persetujuan sang istri.
Demi nafsu semata Adinata rela menjadikan Arumi sebagai objek pemuas nafsu bejatnya. Pria itu menghela napas panjang dan memejamkan sepasang matanya. Punggung tangannya mendarat di atas kening, menutupi dahinya yang tengah mengernyit, sedikit menyesali tindakannya yang sudah dia ulang entah untuk berapa kalinya kepada Arumi. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa Adinata tidak mengikuti rencana koleganya saja untuk menghabiskan malam panas bersama mantan kekasihnya, Indira? Kenapa harus dengan Arumi yang bahkan dia sendiri tidak ingin memperhatikannya? Terkadang Adinata heran dengan dirinya yang mampu menahan nafsu yang membara dan memilih pulang, menyelesaikan urusannya bersama Arumi. Atau bahkan jika memang sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan Indira, Adinata masih mampu menyewa pelacur kelas atas untuk memenuhi hasratnya. Adinata dapat menikmati servis yang disuguhkan jika menyewa pelacur, atau mungkin bersama Indira yang masih begitu mengharapkan dirinya kembali ke dalam pelukan wanita itu. Kenapa harus dengan Arumi? Seakan godaan wanita di sekitarnya sudah tidak menggairahkan lagi untuknya setelah merasakan bagaimana rasanya menyentuh seorang Antarini Arumi Gumilar. Setelah selesai membersihkan diri silakan ke ruang makan, air jahe pasti sudah selesai dimasak Mbok Nimas. Kalau masih lapar nanti saya siapkan sekalian makan malamnya. Adinata berdehem pelan, manik matanya mengekor, memperhatikan Arumi yang kini sudah duduk dan berniat pergi. Arumi bahkan begitu kurus setelah menikah dengannya, Adinata menyadari perubahan itu. Tidak jarang pria itu mengingat kembali bagaimana dulu Arumi yang begitu aktif dan ceria, kini wanita yang sudah menjadi istrinya justru selalu murung dan semakin kurus, seperti ikut mati semua keceriaan Arumi bersamaan dengan berakhirnya masa lajangnya. Siapkan nasi sedikit saja, saya sudah makan malam dengan rekan kantor. Kalau begitu nggak perlu makan malam lagi, nanti malah dimuntahin karena kekenyangan. Minum air jahenya saja. Adinata menghela napas, pria itu bangkit dan duduk menatap Arumi yang berjalan gontai menuju pintu. Begitu kesal karena Arumi tidak menangkap niat baiknya untuk menghargai kinerja sang istri yang telah menyiapkan makan malam. Kalau saya bilang siapkan ya siapkan saja, Rum. Iya, Arumi membalas singkat dan berlalu keluar dari kamar. Tatapan Adinata berpendar, memperhatikan kondisi kamarnya yang terlihat berantakan. Pakaian terlempar di sembarang tempat, bantal dan selimut pun begitu acak-acakan akibat kelakuannya. Kedua tangannya mengusap surainya menjadi semakin tidak beraturan. Pria itu menunduk dan menatap lantai, kebengisan sudah begitu menguasai dirinya. Seiring bertambahnya waktu, Adinata semakin kehilangan kepribadian diri yang semula cukup lembut dan ramah. Terlebih kepada Arumi, begitu banyak perubahan keras yang dia beri kepada wanita yang sudah lama dia kenal begitu baik. Semalam Mas Adi mabuk. Hari ini kita masak sayur bening saja, Mbok. Mbok Nimas, asisten rumah tangga yang sudah menginjak usia 50-an tahun itu begitu iba menatap majikannya. Wanita paruh baya itu sudah menemani Arumi sejak masih SMP, bahkan ikut menjadi saksi bagaimana orang tua Arumi begitu tega menipu orang tua Adinata dan berakhir dengan terputusnya persahabatan yang sudah terjalin selama puluhan tahun. Melihat kondisi Arumi yang diperlakukan buruk oleh Adinata begitu mengiris hati. Sepasang suami istri yang semasa belia hingga menginjak usia remaja saling bercengkerama bersama, saling berbagi tawa dan canda kini justru berakhir saling menyakiti. Mereka adalah korban dari ketamakan Arya Gumilar. Mbok Nimas sudah mengetahui kejadian semalam, toh bukan sekali itu saja Arumi diperlakukan buruk oleh Adinata. Pil kontrasepsi tersedia cukup banyak, Mbok Nimas khawatir Adinata akan semakin menggila dan berakhir meninggalkan Arumi sepenuhnya. Menurut Mbok Nimas, biarlah Arumi mengkonsumsi pil kontrasepsi agar kelak tidak menjadi bumerang bagi si Puan. Adinata bertindak impulsif dalam berhubungan badan. Tidak pernah terbesit di benak Adinata untuk menggunakan pengaman. Arumi terbatuk. Tubuhnya sedang kurang sehat karena malam-malam harus kembali mandi akibat ulah Adinata.
Setelah diperlakukan buruk begitu, Arumi akan berlama-lama di kamar mandi untuk menggosok tubuhnya. Seperti ada kotoran yang menempel begitu lekat di kulit, sehingga Arumi harus berusaha keras menggosoknya agar bersih kembali. Biar Mbok Nimas saja yang meneruskan, non istirahat saja di kamar, pinta Mbok Nimas kepada Arumi. Arumi menggeleng. Adinata pasti akan berkomentar karena rasa dari masakan pagi ini berbeda. Entah karena lidah pria itu begitu pemilih atau memang sudah terbiasa dengan rasa masakan yang disiapkan oleh sang istri. "Bok, coba ke kamar Mas Adi. Semalam saya belum sempat beresin pakaian kotornya, Mas Adi pasti sudah bangun. Tolong ya Mbok." Arumi sengaja menghindar. Tidak ingin bertemu tatap dulu dengan Adinata karena harga dirinya masih begitu terluka. Melihat Adinata pun hanya akan membuat Arumi bergetar takut. Adinata begitu mendominasi keadaan sehingga Arumi kesulitan mencari kesempatan untuk mengutarakan banyak keluhan yang dia tahan selama ini. "Mas Adi belum bangun. Kalau begitu nanti saya saja yang beresin kamar. Nanti Mbok Nimas yang bantu siapin sarapan buat Mas Adi." Adinata menoleh ke arah Arumi yang masih sibuk di depan kompor. Pria itu meletakkan kembali gelas dalam genggaman lantas menarik kursi makan dan duduk begitu tenang. "Kamu mau sembunyi dari saya?" Manik mata Arumi merayap naik, jantungnya hampir saja mencelos keluar karena terperanjat. Sebisa mungkin Arumi tetap bersikap tenang, tidak ingin tertindas di pagi hari oleh Adinata. "Selamat pagi," ujarnya tidak mau menoleh. Akhir minggu mereka selalu begitu, tidak banyak obrolan kendati mereka berada di dalam lingkungan yang sama, bahkan di jarak yang dekat sekalipun. Arumi sudah menyerah, dirinya sempat begitu beramah tamah kepada Adinata di awal pernikahan, namun balasan sang suami begitu ketus dan dingin. Arumi tidak ingin lagi menghabiskan energi untuk melakukan hal yang bahkan tidak dianggap menarik oleh Adinata. Arumi tetap sibuk menyelesaikan masakannya, dan Adinata kembali sibuk di depan laptop sembari menunggu sarapan matang. Bisa apa pria itu kalau Arumi merajuk dan enggan menyiapkan sarapan untuknya? "Nanti malam saya mau makan sup ayam jahe." Arumi bergumam mengiyakan. Kepulan asap yang menggulung-gulung masih begitu pekat, sayur bayam bening dan ayam goreng ketumbar menjadi menu sarapan kali ini. Arumi segera menyiapkan piring untuk sang suami agar tugasnya dapat segera selesai. Netra Adinata memperhatikan pergelangan tangan Arumi, tampak kebiruan di sana, hasil dari perbuatannya semalam. Adinata hanya berdehem pelan menyadari ada setitik dari hati nuraninya yang menyalurkan sebuah perasaan bersalah dan kasihan. "Nanti siang saya ada janji makan siang dengan Bayu, kamu nggak perlu siapkan makan siang buat saya. Saya juga nggak berencana masak buat makan siang." Kadang kala merajuknya Arumi memang terlihat lucu, Adinata dapat memperhatikan bagaimana bibir sang istri mengerucut dan mengatuk begitu rapat. Sorot mata wanita itu yang penuh dengan kelembutan bahkan mampu membuat Adinata hampir terperdaya. Selepas mengurus sarapan, Arumi akan meneruskan kegiatannya untuk menyirami tanaman. Adinata tentu saja akan memilih masuk ke dalam ruang kerja. Akhir minggu selalu digunakan Adinata untuk memeriksa kembali hasil pekerjaan rekan satu tim agar tidak perlu lagi merevisi banyak hal di hari kerja. Sembari menyeruput kopi buatan Arumi, Adinata berdiri di teras samping yang menghubungkan ruang kerja dengan taman rumah. Manik matanya memperhatikan Arumi yang tengah sibuk menyirami deretan tanaman hias. Sesekali Arumi terlihat bersenandung dan tersenyum di hadapan kuncup bunga, manik matanya pun terlihat berbinar. Berbeda dengan saat menatap dirinya, Arumi akan menatap Adinata dengan tatapan pasrah. Tidak ada senyum yang merekah dari sang istri. Mengingat bagaimana Adinata memperlakukan Arumi cukup buruk, sepantasnya Adinata tidak boleh mengharapkan balasan manis dari Arumi. Adinata sengaja terbatuk, mencoba menginterupsi Arumi agar menoleh ke arahnya. Begitu Arumi menoleh dan beradu tatap dengannya, mereka justru saling beradu bisu.
Hanya deru angin menyapu dedaunan dan gemericik air dari selang yang terdengar. Mereka bagaikan orang asing yang kebetulan tinggal satu atap. Mau kemana? Arum, Adinata menyeru, merasa tidak puas saat Arumi memilih untuk menggulung kembali selang air dan berlalu menjauh. Tanaman di dekat sini belum kamu siram. Nggak adil sekali kamu jadi manusia, yang di sini mau dibiarkan mati. Tersentil hati nurani Arumi, puan itu kembali berbalik dan membawa selang air menuju tempat paling ujung. Tempat di mana ada Adinata yang tengah berdiri bagaikan majikan yang tengah memperhatikan kinerja pekerjanya. Adinata tersenyum tipis, berpura-pura membuang muka padahal ekor matanya tengah memperhatikan Arumi. Ada hal yang membuat Adinata menyukai sisi Arumi yang terlihat tidak berubah. Tatapan dan sifat lembut wanita itu, Adinata berharap Arumi begitu tulus sebab kecurigaan Adinata masih begitu besar mengingat bagaimana kejadian pahit di masa lalu. Adinata khawatir Arumi akan mengikuti jejak sang ayah dan berujung mengkhianatinya. Khawatir sekali tanaman yang ini mati. Arumi tetap bergeming, tidak ingin membalas ucapan Adinata. Kalau ayah kamu punya sifat lembut dan manusiawi seperti kamu, mungkin dia nggak akan tega khianatin sahabatnya. Saya pasti nggak akan berujung menjadi yatim piatu, dan Niluh nggak akan ikut menyusul orang tua saya. Arumi mematung, tatapannya terpaku pada air yang mengalir dari mulut selang. Lidahnya keluh setiap kali membahas masa lalu yang bahkan dulu tidak pernah Arumi tahu asal mulanya bagaimana. Wanita itu mendongak, menatap Adinata yang tengah menatapnya dengan tatapan yang begitu lugas. Kalau saja sifat Adinata tidak sebejat seperti sekarang, tentulah Arumi akan dengan mudahnya jatuh hati bahkan mungkin sampai tergila-gila kepada Adinata. Bermodal paras yang begitu menawan buah dari perkawinan seorang pria asal Aceh dengan wanita asal Bali, Adinata tentu saja lahir menjadi bibit unggul. Bahkan sejak remaja Arumi sudah tahu betul bagaimana pria yang tengah berdiri di sana menjadi buah bibir dan dambaan anak-anak seusianya. Namun sekarang, kendati Arumi menaruh kasih kepada pria itu, Arumi tidak sampai berangan-angan lebih jauh. Cukup dengan mematuhi dan melayani dengan baik saja sudah cukup bagi Arumi. Wanita itu mengangkat selangnya kembali, sengaja menyiram lebih jauh sehingga kaki Adinata ikut kebasahan. Dengan tampang polosnya Arumi berkata, "Maaf mas, antara sengaja dan nggak sengaja." Kepala Adinata merunduk. Dia perhatikan kedua kakinya yang basah akibat ulah Arumi. Pria itu menarik napas dalam-dalam, sepasang netranya terpejam menahan hasrat untuk memaki Arumi. "Antarini, berani sekali kamu." Arumi mengulas sebuah senyum, memang indah untuk dipandang namun saat ini Arumi tersenyum karena ingin menyindir Adinata. "Bicara soal manusiawi, kamu juga nggak memperlakukan saya dengan manusiawi. Kamu dan mendiang ayah saya itu sama. Sama-sama kejam ke saya." Sakit sekali ketika selalu dijadikan samsak untuk meluapkan emosi oleh Adinata, namun Arumi bisa apa? Dia selalu pasrah manakala Adinata tengah kalap dan memaki-maki dirinya lalu membahas masa lalu. Baru saja Adinata mengungkit nama Niluh, tentu saja Arumi pun merasa kehilangan sosok Niluh. Semasa dulu baik itu Adinata, Arumi dan juga Niluh kerap kali menghabiskan waktu bersama di kebun belakang rumah. Persahabatan kedua orang tua mereka saat itu begitu erat, selayaknya saudara kandung saja. Rumah bahkan bersebelahan, usaha furnitur pun dirintis bersama oleh kedua orang tua mereka. Entah terhasut oleh hal apa, Arya Gumilar mendadak berubah sikap dan menipu kebaikan Tengku Adam. Arya tega berkhianat dan mengambil alih perusahaan, meninggalkan Tengku Adam yang berakhir bangkrut dan dililit utang. Saat itu Adinata berusia 20 tahun, Niluh masih berusia 10 tahun, sedangkan Arumi belum lama itu meneruskan pendidikan menengah akhir di luar negeri agar dapat lebih mudah untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Adinata harus berusaha keras bertahan hidup saat kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal pada akhirnya di usianya yang menginjak 22.
Pahit asam kehidupan Adinata lalui penuh rengekan, tangisan, hingga hampir menyerah memilih jalan singkat dengan mengakhiri hidup. Namun semuanya lebur saat melihat Niluh yang begitu bahagia dibelikan mainan murahan yang semasa kecil tidak pernah menjadi keinginannya. Adinata harus mencari pekerjaan sampingan selagi meneruskan kuliah dan merawat Niluh yang saat itu juga menjadi sering sakit-sakitan. Bahkan Niluh harus putus sekolah karena tidak sanggup untuk berdiri. Saat kondisi mulai stabil dan Adinata sudah mendapatkan pekerjaan, Niluh demam tinggi dan kejang-kejang. Adinata kembali berduka, Niluh meninggal di dalam dekapannya yang hangat. Sesuatu yang selalu Adinata ingat saat itu, Niluh ingin sekali bermain bersama Arumi seperti dahulu. Namun apa dikata, saat itu Adinata pun tidak mengetahui di mana keberadaan Arumi. Adinata menganggap Arumi saat itu tengah menikmati kehidupan yang nyaman dan melupakan dirinya dan Niluh. Air mata Adinata jatuh saat itu, rahangnya mengetat, sorot matanya pun kian berapi-api saat mengingat masa lalu. Di hadapan Arumi pria itu tertawa sinis dan meraup kasar wajahnya. Dia tatap dalam-dalam manik mata Arumi yang masih terpaku menatapnya. Kamu dan orang tua kamu jauh lebih nggak manusiawi dibandingkan saya. Kalian bahkan nggak merasa malu setelah buat kedua orang tua saya meninggal, lalu menyiksa Niluh sampai jatuh sakit bertahun-tahun karena merindukan orang tuanya. Dan brengseknya di saat terakhir Niluh, dia justru merindukan sosok Antarini Arumi yang dulu bahkan nggak peduli bagaimana nasib Niluh. Adinata berlalu pergi meninggalkan Arumi yang hanya bisa menitikan air mata dalam diam. Sakit sekali, bahkan dulu dirinya tidak tahu bagaimana ayahnya berubah menjadi pengkhianat sampai tega membuat sahabatnya sendiri meninggal dimakan penyakit batin. Itulah luka di antara Adinata dan Arumi. Tujuan mereka dinikahkan oleh Arya Gumilar adalah agar Arumi dapat menguburkan kebencian dan dendam Adinata yang masih menyala-nyala. Arumi dijadikan alat untuk berdamai dengan tali perkawinan. Namun sampai Arya Gumilar mengembuskan napas terakhir, kebencian di hati Adinata masih bersarang. Begitu pekat sampai-sampai kebaikan Arumi kerap kali dianggap sebagai niat jahat untuk memperdaya Adinata. Kendati sudah mengatakan dengan tegas kepada Arumi bahwa dirinya tidak akan pulang sampai sore, Adinata tetap saja melirik layar ponselnya yang redup. Berharap Arumi akan mengiriminya sebuah pesan untuk menanyakan kapan kiranya Adinata akan pulang. Menghela napas panjang, Adinata meraup wajahnya karena kesal. Fokusnya terpecah di tengah ocehan panjang Bayu yang sedang membahas sebuah proyek yang pernah mereka dapatkan tahun lalu. Seharusnya Adinata tidak perlu memikirkan ucapan Arumi pagi tadi. Memang sudah sewajarnya Adinata bersikap bengis akibat apa yang sudah diperbuat oleh orang tua Arumi di masa lalu. Begitulah kiranya pemikiran Adinata untuk membuyarkan perasaannya kepada Arumi. Menyesap kopi pun sudah tidak terasa lagi. Sebatang rokok yang Bayu tawarkan kepadanya pun tidak menggugah selera Adinata untuk menyesapnya. Pria itu tengah dirundung gelisah, ingin menghindari bayang-bayang kelembutan Arumi namun batinnya kerap kali mengharapkan hal tersebut. Adinata total merana seorang diri. Terusik karena Bayu yang menyenggol sikunya berulang kali, pria itu lantas membenarkan posisi duduk. Tatapannya memicing kepada Bayu, tidak suka karena ketenangannya diganggu. "Apa?" ujarnya pongah. "Saya tanya gimana kamu sama Indira semalam. Sempat nempel nggak tuh bibir kalian?" Adinata mendengus, melemparkan punggungnya pada kursi. Tatapannya beralih pada pemandangan jalanan ibu kota yang mulai dihiasi lampu pertanda malam akan datang bersama senja. Adinata tidak ingin membahas kembali kejadian semalam yang berakhir membuatnya berubah kesetanan saat menyetubuhi Arumi. "Jangan seperti bajingan. Bercandaan kalian sama sekali nggak lucu. Saya sudah punya istri, Indira juga berhak melanjutkan masa depan dia. Jangan keseringan disangkut pautin sama saya terus. Nggak etis." Bayu tertawa meremehkan, pria itu mencondongkan tubuhnya untuk menatap Adinata agar obrolan menjadi lebih serius. "Jujur saja,
Kamu masih ada rasa sama Indira, kan? Kalau saya sih dukung kalian balikan lagi. Lagian pernikahan kamu sama Antarini nggak berjalan mulus, selagi belum punya anak perceraian kalian nggak akan menimbulkan beban batin. Antarini masih cantik, dia masih bisa cari suami baru setelah cerai dari kamu. Tidak pernah Adinata memikirkan untuk menceraikan Arumi kendati sang istri pernah meminta untuk diceraikan usai kematian Arya Gumilar. Saat itu Adinata merasa kasihan jika harus menceraikan Arumi tidak lama setelah kehilangan sang ayah. Adinata pun memikirkan Arumi yang tidak bisa kembali menjadi balerina lantaran cedera di pergelangan kakinya. Setidaknya saat itu Adinata memiliki alasan yang kuat untuk menahan Arumi agar tidak terjadi sebuah perceraian. Namun saat ini sudah berbeda. Arumi masih memiliki banyak tabungan hasil penjualan perusahaan furnitur yang ditinggalkan sang ayah. Arumi masih dapat membuka usaha lain, pakaian atau kue mungkin, mengingat Arumi cukup mahir dalam mengolah makanan. Namun tetap saja Adinata merasa berat hati, seakan tidak mau melepaskan jerat tali pernikahan agar Arumi tetap bersama dengan dirinya. Indira pernah curhat sama Ratna, dia sengaja pindah ke perusahaan tempat kita karena dia nggak bisa lupain kamu. Indira masih pengen sama kamu lagi, Di. Memang brengsek seorang Bayu. Hati nuraninya sudah mati sehingga menganggap kesedihan Indira wajar-wajar saja sampai didukung oleh kolega satu tim. Adinata hanya menggelengkan kepala, tidak ingin bermain api kendati hubungannya dengan Arumi pun tidak begitu harmonis. Yaelah, jangan sok polos deh, perselingkuhan di antara rekan kantor sudah biasa di lingkungan kita. Lihat tuh, si Pras. Istrinya cantik, punya usaha catering, tapi tetap jalan juga sama cewek dari divisi lain. Apalagi kamu sama Indira, banyak yang tahu kalau kalian masa lalu yang belum kelar. Brengsek, saya dan Indira sudah selesai sejak lama. Sebelum saya dan Arumi menikah, sudah saya perjelas akhir dari hubungan bersama Indira. Terang Adinata. Terpaksa putus, kan? Haha, munafik. Kalau mau bejat jangan ngajak-ngajak, dosaku sudah banyak. Lebih baik taubat, barangkali besok innalillahi. Orang bejat nasihatin orang lain supaya jangan bejat. Hampir bergoyang ini bumi. Untuk hal itu Adinata tidak akan ambil hati, memang benar apa adanya ucapan Bayu. Dirinya memang bejat, bahkan begitu bajingan. Sialnya Arumi yang kerap kali menanggung sikap bajingan Adinata. Kendati tidak ingin membuat Arumi terlalu terikat kepadanya, nyatanya Adinata sendiri yang kerap kali menarik Arumi agar mendekat kepadanya. Adinata yang kerap kali membuat suasana menjadi panas. Adinata yang kerap kali tidak mampu untuk menahan hasratnya kepada Arumi. Arum mana? Setibanya di rumah Adinata langsung mencari sang istri. Biasanya, biarpun harus merengut dan memasang wajah masam, Arumi akan tetap menunggu Adinata pulang dalam kondisi apapun. Arumi yang selalu menyiapkan kebutuhan Adinata kendati sudah ada sosok Mbok Nimas di rumah. Pria berwatak keras itu banyak maunya, apa yang berhubungan dengan Adinata harus dilakukan oleh Arumi. Awalnya Adinata melakukan hal demikian untuk menindas Arumi, namun seiring berjalannya waktu Adinata jadi terbiasa dan enggan untuk menerima bantuan Mbok Nimas untuk dilayani. Kalau bukan dari tangan Arumi yang menyiapkan, nafsu makan Adinata jadi berkurang. Saat ini pun begitu, Adinata meminta untuk dikurangi porsi makannya agar cepat selesai. Non Arumi ndak enak badan sejak pagi, badannya lumayan hangat makanya ndak bisa nungguin Mas Adi pulang. Sekarang sedang istirahat di kamar. Kata Mbok Nimas, dia sudah makan malam. Sudah, balas wanita paruh baya itu. Sudah minum obat. Mbok Nimas menekurkan kepala, khawatir akan salah bicara karena selesai makan malam Arumi langsung istirahat. Tidak tahu apakah majikan perempuannya sudah mengkonsumsi obat atau belum. Melihat Mbok Nimas yang terlihat berpikir, Adinata mengambil kesimpulan kalau Arumi belum mengkonsumsi obat. Pria itu lantas mempercepat tempo makannya agar dapat segera melihat kondisi Arumi.
Memang aneh jalan pikir Adinata, terkadang begitu bengis namun tidak jarang pula terlihat peduli. Bok, tolong buatkan saya kopi tanpa gula. Antar ke ruang kerja saya saja, saya mau ke kamar Arumi sebentar. Ya, mereka memang tidak pernah tidur di dalam kamar yang sama sekalipun mereka pernah berhubungan badan. Adinata selalu melakukannya di dalam kamar miliknya, sementara itu Arumi akan bergegas keluar bersama tubuhnya yang gemetaran. Adinata segera menghabiskan air dari dalam gelas. Pria itu beranjak bangkit menuju kamar Arumi. Langkahnya yang jenjang tidak membutuhkan banyak waktu untuk sampai pada tujuan. Adinata mengetuk daun pintu kamar Arumi beberapa kali. Tidak ada jawaban dari dalam. Arumi pasti begitu lelap bersama mimpinya. Sekali lagi Adinata mengetuk pintu, tetap hening di dalam sana. Pria itu lantas membuka pintu, menyembulkan kepalanya seraya menyerukan nama Arumi. Langkahnya bergerak maju, netranya berpendar memperhatikan kondisi kamar Arumi yang selalu rapi dan harum. Aroma Arumi ada di mana-mana. Adinata dapat mengingat begitu jelas aroma tubuh Arumi yang menguar alami. Langkahnya terhenti, ditatapnya lekat-lekat Arumi yang tengah terlelap. Wajahnya terlihat begitu damai, pipinya cukup tirus lantaran terlalu sering menahan tekanan batin. Adinata melirik nampan di atas nakas, pria itu mengernyit kesal. Obat dan segelas air di sana belum disentuh oleh si Puan. Adinata beringsut duduk di tepi ranjang. Pria itu mengambil sebutir obat penurun panas. Arum, bangun. Minum obatnya. Tidak ada kelembutan saat membangunkan, hanya ada sebuah titah agar wanita itu segera terjaga. Adinata sampai menepuk bahu Arumi agar wanita itu segera membuka mata. Tangannya merayap naik, menyentuh kening Arumi yang terasa hangat. Perasaan tidak tega itu muncul kembali. Adinata berdeham untuk menampik sesuatu yang membuat dirinya dilema. Antarini, bangun. Tanpa basa-basi lagi Adinata langsung mendudukkan tubuh Arumi, membuat wanita itu terperanjat dan linglung untuk beberapa saat. Tatapan Arumi masih kosong, isi kepalanya tengah mencerna hasil tangkapan manik matanya yang kini masih begitu buram. Arumi menggelengkan kepala karena pening yang bergumul di kepala, membuat sang wanita meringis dan memijat pelipisnya. Cepat minum obatnya. Sudah sedewasa ini jangan bertingkah seperti anak-anak yang minta dimanjakan Mbok Nimas. Perkara minum obat saja harus menunggu ada yang membantu. Adinata menggerutu, entah disebabkan oleh hal apa. Padahal Arumi dan Mbok Nimas pun tidak meminta bantuannya untuk mengurusi obat Arumi. Arumi diam saja. Tidak ingin berdebat dengan Adinata lantaran tenaganya sedang begitu terkuras. Wanita itu meraih lembaran obat pereda panas untuk dia konsumsi, sementara itu manik mata Adinata semakin memicing dibuatnya. Kamu nggak lihat di tangan saya sudah ada apa? Arumi melirik telapak tangan Adinata yang terbuka, di sana sudah ada sebutir obat yang sudah disiapkan. Arumi lantas meraihnya. Berterima kasih kepada Adinata sebelum benar-benar menelannya. Tatapan mereka bertemu, masih tetap beradu bisu meski jarak mereka cukup dekat. Arumi tidak berani berangan-angan Adinata akan peduli kepadanya, bahkan dengan datangnya pria itu untuk mengingatkan Arumi agar mengkonsumsi obat sudah disyukuri oleh si Puan. Ya, meski ada sebuah pemaksaan saat membangunkan Arumi. Kemarin malam mandi berapa jam? Adinata tahu, Arumi akan mengguyur tubuhnya hingga melebihi waktu yang disangka-sangka. Bahkan jika bisa, sebenarnya Arumi ingin sekali menenggelamkan seluruh tubuhnya di dalam kolam berisikan air. Demi mensucikan tubuhnya, Arumi rela membuat kulit di sekujur tubuh berubah pucat dan berkeriput. Semalam pun Adinata mendengar suara gemericik air yang tidak kunjung berhenti. Demi menyuapi keegoisannya, Adinata akan menutup telinga seakan tuli, lantas memilih untuk menenangkan diri di dalam ruang kerja. Begitu piciknya pria itu, hanya ingin menang sendiri. Bahkan sepatah kata maaf tidak pernah dia ucapkan kepada Arumi atas tindakannya yang begitu hina. 2 jam, mungkin, jawab si Puan.
Tetap membuang muka lantaran darahnya berdesir, isi kepalanya kembali mendidih karena mengingat bagaimana isak tangisnya justru dibalas desahan menjijikan dari Adinata. Kalau mau menemui dokter bilang saja, biar saya antar selagi belum terlalu malam. Arumi segera menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut. Wanita itu memunggungi Adinata dan segera menutup mata. Tidak ingin terlena dengan ucapan Adinata lantaran pria itu terkadang bersikap begitu kasar setelah melakukan satu hal yang bersifat manusiawi. Demam seperti ini sudah biasa Arumi tangani seorang diri, bahkan saat begitu parah sampai tidak sanggup berdiri pun pernah dia rasakan. Dan saat itu Adinata sedang begitu berapi-api, hal apapun yang Arumi lakukan selalu saja salah di mata Adinata, sehingga membentuk sebuah batasan agar Arumi tidak menggantungkan hal apapun termasuk fisiknya yang tengah lemah kepada sosok Adinata. Bersambung.